Oke ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi minggu ke-6. Kita membahas tentang pengenalan internet ya. Minggu-minggu lalu kita udah bahas mengenai masalah jaringan, pengenalan jaringan komputer, kemudian masalah big data ya, new teknologi. Nah, di minggu ke-6 ini, minggu terakhir sebelum UTS nanti ada 2 minggu lagi, kita akan bahas mengenai pengenalan internet. Mungkin teman-teman di sini kan udah paham ya, zaman sekarang semuanya sudah terkoneksi dengan internet. Siapa yang nggak kenal internet? Semuanya sudah paham dengan internet ya. Nah, hari ini kita bahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan internet, kemudian bagaimana sejarah daripada internet, kemudian nanti kita akan lihat ketika kita melakukan atau koneksi ke internet, kebutuhan apa yang harus kita penuhi supaya kita bisa terkoneksi dengan internet. Kemudian nanti ada layanan internet, kemudian nanti ada hak dan prinsip daripada internet. Nah, kita lihat dulu yang pertama, definisi internet ya. Internet ini adalah, kalau menurut Ahmad Fauzi dalam bukunya Pengenalan Teknologi Informasi, ini merupakan media komunikasi yang menggunakan jaringan komputer. Ya, kita sudah pelajari minggu lalu mengenai pengenalan jaringan komputer, di mana nanti yang namanya jaringan komputer adalah menghubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Biasanya menggunakan sebuah media ya. Jadi internet itu adalah media komunikasi ya, komunikasi menghubungkan jaringan komputer dan saluran telekomunikasi yang saling dihubungkan. Jadi berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer yang lain. Biasanya dia akan menggunakan jaringan komputer penghubungnya, jaringan komputer. Nah, tadi saya katakan media dari jaringan komputer ini ada beberapa media yang bisa dilakukan atau yang bisa dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Bisa menggunakan kabel ya, atau misalnya satelit ataupun frekuensi radio, sehingga nanti komputer yang satu dengan komputer yang lain terhubung dan saling berkomunikasi ya. Jadi harus ada jaringan komputer di sana. Kalau tidak ada ya nggak akan bisa terhubung gitu kan. Kalau sekarang kan sudah canggih pakai apa bisa kabel ya, bisa fiber optik ya, kabel bawah laut. Mungkin teman-teman masih ingat beberapa minggu yang lalu jaringan internet terutama Telkomsel ya, itu mengalami gangguan karena ternyata jaringan bawah lautnya bermasalah atau rusak, sehingga beberapa dampaknya adalah kita sebagai pengguna internet di beberapa minggu yang lalu itu mengalami dampak sulit untuk terkoneksi dengan internet. Nah, biasanya efeknya apa? Kalau kita zaman sekarang sudah melakukan berinteraksi melalui internet, kemudian tiba-tiba internetnya mati atau tidak terhubung, itu biasanya adalah banyak terjadi gangguan. Aduh, nggak bisa koneksi ke internet nih. Aduh, nggak bisa nggak bisa buka sosial media. Aduh, nggak bisa transfer. Karena apa? Karena semuanya zaman sekarang ini adalah sudah terkoneksi dengan internet. Jadi seperti sebuah kebutuhan bahwa internet itu adalah penting di zaman seperti ini gitu. Apalagi kita sudah membahas beberapa minggu yang lalu mengenai revolusi industri 4.0, di mana artinya kita akan siap-siap untuk ke sana gitu. Dengan kata lain, basic-nya adalah Internet of Things, artinya semuanya sudah terhubung dengan internet ya. Nah, itu adalah pengertian daripada internet. Nah, kemudian kita lihat di sini, setiap komputer yang terhubung dengan jaringan diberikan sebuah nomor unik dan berkomunikasi satu sama lainnya dengan bahasa komunikasi yang sama. Artinya adalah ada nomor unik yang di sana yang bisa kita akses ya. Kita
sering katakan ada sebuah alamat ya, alamat IP misalnya kan, kita kan biasanya koneksinya ke sana. Kita seringnya kan biasanya nanti kita lihat ya alamat IP itu yang seperti apa. Diberikan nomor yang unik. Sama seperti analoginya adalah ketika kamu ingin menghubungi seseorang, maka kamu akan diberikan sebuah nomor telepon. Nomor telepon ini adalah unik, nggak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Sehingga nanti ketika nyambung nih dengan nomor telepon tersebut, maka terjadi komunikasi di sana antara satu orang dengan orang yang lain ya. Bahasa komunikasi yang sama ini disebut sebagai protokol ya. Nah, protokol yang biasa digunakan, protokol standar komunikasi data yang biasa digunakan itu adalah TCP/IP ya. Transmission Control Protocol ataupun Internet Protocol. Nah, protokol ini yang biasa kita gunakan, standar internasional ya, udah sesuai dengan ISO. Nah, protokol ini sebenarnya apa sih? Ini adalah aturan yang ada pada jaringan komputer, di mana nanti pihak yang ngirim maupun pihak penerima bisa saling berkomunikasi ya, bisa saling. Jadi harus ada aturan-aturannya di dalam sebuah ketika kita mengakses sebuah internet yang disebut sebagai protokol ya. Nah, sekarang kita lihat sebagian aktivitas yang dapat ditangani oleh internet apa aja gitu. Nah, yang pertama adalah sistem pembelajaran jarak jauh ya. Nah, seperti yang sekarang kita lakukan, sistem pembelajaran jarak jauh atau sering kita sebut sebagai e-learning ya. E-learning ini adalah salah satu pemanfaatan daripada aktivitas internet adalah kita bisa belajar jarak jauh, di mana antara satu orang dengan orang lain harus terhubung dengan internet. Sekarang, di zaman sekarang, kalau mau belajar, itu nggak harus belajar di tempat kursus, datang ke tempat kursus, datang ke ikutin pelatihan apa, bisa melalui e-learning ya. Sekarang sudah banyak sekali. Nah, itu salah satu aktivitas yang ditangani oleh internet. Yang kedua ini adalah sistem telepon. Sistem telepon ya. Bahkan sekarang karena kita sudah terkoneksi dengan internet, kita sudah memiliki paket data, kita lebih banyak berkomunikasi melalui telepon itu melalui menggunakan paket data ya. Misalnya kamu mau nelpon melalui media WhatsApp, telepon ya kan, atau misalnya mau video call melalui bisa pakai yang WhatsApp, artinya kan pakai paket data ya. Jadi kalau sebelum internet ini semakin canggih, kalau telepon ya udah kita pakai nomor telepon rumah misalnya ya. Nah, itu ada terjadi perbedaan yang dilakukan ketika kita sekarang sudah terkoneksi secara keseluruhannya dengan internet. Kemudian yang ketiga, aktivitas yang bisa ditangani melalui internet ini adalah pencarian lowongan pekerjaan. Kita tinggal buka browser, kita searching ya, kita searching, cari nih mau cari lowongan pekerjaan apa, semuanya sudah gampang, langsung sudah muncul nih. Kemudian transfer uang, nah transfer uang udah nggak perlu lagi antri di bank seperti dulu. Kita sudah bisa melakukan transfer uang dengan cara ya udah duduk aja di rumah, buka handphone, koneksi ke internet, buka mobile bankingnya, maka kita bisa melakukan transfer uang di mana pada saat itu ya, atau terjadi kejadiannya adalah langsung terjadi uangnya nyampe pada saat itu juga gitu, nggak perlu ada jeda waktu untuk transfer uang. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu mungkin saya masih SMP SD ya, mau transfer uang itu kita harus ke bank, tulis berapa ya dana yang mau ditransfer. Kadang-kadang nyampainya tuh nggak langsung, bisa beberapa jam kemudian, atau bahkan kalau beda bank bisa besokannya gitu atau sehari kemudian. Nah, ketika sudah semuanya terhubung dengan internet, aktivitas transfer uang ini bisa lebih cepat ya daripada sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat sejarah daripada internet. Sejarah perkembangan internet di dunia.
Ini dimulai dari tahun 1958 ya, di mana ada ARPA Research. Ini adalah Advanced Research Project Agency dibentuk ya, atau ini bagian dari Departemen Pertahanannya ARPA ya. Dia membentuk yang namanya ini The Advanced Research Project Agency. Kemudian dia prosesnya adalah pada tahun 61 muncul prinsip transfer data di dalam suatu jaringan komputer. Kemudian tahun 65 ini kita lihat sejarah perkembangannya sampai dengan sekarang. Nah, tahun 65 pertama kalinya dua buah komputer yang terpisah dalam jarak yang jauh dapat saling terhubung ya. Sudah terjadi. Kemudian tahun 69, pada tahun 69 ARPA ini meluncurkan jaringan komputer namanya ARPANET. Nah, itu awal mulanya sejarah internet. Kemudian tahun 71 pertama kali ditemukannya sistem surat menyurat secara elektronik, atau kita sering menyebutnya sebagai email ya. Kemudian tahun 74 ada istilah yang namanya internet atau internet working. Kemudian tahun 76 ada Ethernet sebagai jaringan LAN pertama. Kemudian tahun 82 protokol TCP/IP ini pertama kali dibuat. Kemudian kalau kita lihat tahun-tahunnya ini banyak terjadi perubahan-perubahan mulai dari tahun 69 ya, pertama kali ARPANET meluncurkan jaringan komputer sampai dengan sekarang. Ini kan masih sampai dengan tahun 2011. Tercatat lebih dari 350 juta website di dalam internet. Sekarang udah 2021. Apalagi banyak, sangat banyak. Kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu mengenai new teknologi di era sekarang ya. Kita sebut ada yang namanya big data, kemudian ada yang namanya artificial intelligence. Itu adalah perkembangan penggunaan internet yang ada di dunia ya. Nah, ini adalah perkembangan atau sejarah perkembangan dari internet, mulai dari bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain, ada dua komputer ya, sampai dengan kita bisa terhubung dengan berbagai macam jaringan komputer, sampai yang tadinya data bisa diolah secara konvensional, sekarang udah nggak bisa kayak gitu lagi, udah pakai big data, datanya udah sangat besar. Coba kalau dipikir-pikir, setiap hari kamu akses internet nggak? Kalau misalnya, kalau dipikir-pikir, iya Bu, setiap hari saya akses internet. Kalau nggak akses internet tuh rasanya kayaknya hampa gitu. Misalnya kayak gitu ya. Mungkin teman-teman bisa melihat dalam satu hari ini ngapain aja di mengakses internet. Nah, itu kan semuanya adalah data. Baru nanti disimpan ya, sehingga menghasilkan yang namanya big data tadi, atau data yang sangat besar itu. Nah, itu dimulai dari ini tahun 69 ya. Sampai dengan sekarang tahun 2021 udah teknologi sudah semakin canggih untuk masalah perkembangan atau teknologi internet ini. Nah, kemudian kita lihat di sini kebutuhan untuk koneksi internet itu apa aja. Ketika kita ingin melakukan koneksi terhadap internet, kita harus butuh modem, kemudian telepon, software atau ISP ya, Internet Service Provider, itu kita butuhkan. Modem kita butuhkan, tapi kalau sekarang kita sudah pakai handphone saja untuk bisa koneksi ke internet. Yang penting ada paket data ya. Handphone pun kita bisa jadikan sebagai sebuah hotspot ya, atau sebagai sebuah jadi yang lain bisa menyalakan wifi-nya untuk bisa berkoneksi dengan internet menggunakan hotspot yang kita share tadi ya, atau yang kita nyalakan tadi. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan untuk koneksi internet. Bagaimana cara mengakses internet? Kayaknya saya nggak perlu ngasih tahu gimana cara koneksi ke internet, karena semuanya sudah ngakses internet sehari gini udah bisa gitu ya. Anak kecil aja udah bisa, yang penting ada paket data gitu kan. Kalau misalnya kamu ingin membuka sebuah warnet misalnya, maka kamu butuh mendaftarkan atau punya ISP-nya gitu, dari mana misalnya ya, untuk di warnetmu, kemudian menyediakan modem gitu kan, untuk terkoneksi dengan beberapa komputer yang ada di warnetnya. Tapi kalau sekarang saya rasa warnet itu udah mulai jarang ya, karena setiap orang menggunakan handphone yang masing-masing sudah bisa terkoneksi dengan internet ya. Nah, ini
Cara mengakses internet, ada berbagai macam cara mengakses internet, bisa melalui warnet, kemudian bisa pakai sarana internet yang ada di perusahaan ataupun yang ada di kampus, atau bisa juga dengan cara berlangganan, misalnya berlangganan internet per bulan, kan itu banyak ya. Bahkan sekarang berlangganan internet unlimited per bulan berapa bayarnya, lebih murah gitu. Nah, itu adalah cara-cara mengakses internet. Kalau dulu mungkin eh, eh, ada yang pernah mengalami mengakses internet itu melalui telepon rumah, ya, pasang speedy contohnya ya, masih ingat saya itu pasang speedy didaftarkan dulu di kantor Telkom, pasang speedy, dikoneksi dengan telepon rumah. Kemudian kalau kita mau berinternet, secara otomatis kabel dari telepon itu dipindahkan ke kabel modem tadi ya, sehingga kalau misalnya kita lagi berinternet nggak bisa koneksi teleponnya mati gitu. Nah, kalau sekarang udah nggak kayak gitu, semuanya mau nelpon bisa, mau berinternet bisa gitu ya. Sudah semakin berkembang. Perkembangan untuk koneksi internet ini sudah semakin canggih. Nah, ini adalah istilah-istilah internet ya. Istilah-istilah internet yang sering kita pahami, ada yang namanya, kita lihat dari sini, ada yang namanya browser ya, atau web browser. Ini adalah program yang digunakan untuk mengakses internet. Jadi kalau misalnya kita mau mengakses sebuah internet, mau melalui apa nih? Misalnya mau pakai PC, kita harus buka browsernya dulu. Browsernya itu misalnya pakai Mozilla boleh, atau misalnya pakai Chrome misalnya ya, atau Internet Explorer. Itu adalah sebuah yang dikatakan sebagai browser ya. Kemudian ada yang namanya HTML. HTML ini adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Ini adalah bahasa berbasis website ya, kode yang digunakan untuk menciptakan suatu halaman website, sehingga halaman web tersebut nanti ketika kita tampilkan bisa muncul. Biasanya kalau di codingan HTML itu adalah ada tag-tagnya gitu ya, ada ininya. Nanti akan kalian pelajari di mata kuliah yang lain untuk masalah pembuatan website ya, ini menggunakan HTML. Misalnya kamu nanti di kuliah web programming nanti akan dibahas di sana. Kemudian ada client dan server. Nah, client ini adalah komputer klien adalah komputer yang terdapat di dalam suatu jaringan yang fungsikan sebagai penerima layanan, memiliki kelebihan dia adalah sebagai klien ya. Kemudian nanti ada yang namanya yang akan menerima informasi. Kemudian ada yang namanya server. Server ini adalah bisa dikatakan yang akan memberikan informasi ya. Komputer yang memberi layanan kepada komputer lain, yang disebut sebagai server. Berfungsi memberikan layanan pekerjaan yang dilakukan oleh server, maka sangat banyak aktivitas yang ada di server tersebut ya. Kemudian nanti ada yang namanya bandwidth. Bandwidth ini adalah ukuran kemampuan suatu jaringan agar bisa mentransfer data di dalam jangkauan tertentu ya. Misalnya pakai megabit, Mbps, kbps ya. Bandwidth-nya kemampuan dari suatu jaringan berapa banyak misalnya, seperti itu. Kalau bandwidth-nya space-nya kapasitasnya kecil, kemudian yang ingin kita akses adalah sangat besar, biasanya jadinya lemot gitu, atau misalnya loadingnya agak lama gitu. Jadi semuanya tergantung dari bandwidth-nya berapa. Kemudian ada homepage, ini adalah halaman pertama dari sebuah website. Kemudian nanti ada yang namanya search engine ya, mesin pencari. Ini adalah ketika kita ingin mencari sebuah informasi yang ada di internet, kita bisa pakai search engine. Biasanya kita pakainya apa? Yang Google, Yahoo, ya kan? Yang paling sering adalah Google. Bisa pakai Bing juga. Nah, itu adalah search engine. Kemudian ada yang namanya hyperlink, ya. Link adalah sebuah teks, gambar maupun tombol di halaman website yang dipakai untuk membuka halaman. Linknya apa, gitu kan? Masuk Zoom, link Zoom-nya apa gitu. Jadi
sebutannya adalah alamat dari sebuah website tersebut. Kemudian ada yang namanya proses download dan upload ya. Ini ada yang download, ini upload. Ketika proses upload adalah proses mengambil file dari sebuah komputer. Kemudian proses download apa? Proses memasukkan file. Memasukkan file ya. Nah, kemudian ada URL. Nah, ini URL ya. Dan ada website. Nah, ini adalah istilah-istilah yang ada di internet. Apa sih kegunaan dari internet? Yang pertama adalah kita mendapatkan informasi yang lebih cepat dan murah. Kemudian masalah paperless environment ya, masalah mengurangi biaya kertas dan pemasaran. Artinya kalau kita misalnya melakukan ujian, nah ujian sekarang kan ujian online. Kita nggak butuh yang namanya kertas lagi untuk menjawab ujian-ujian, tinggal langsung klik-klik yang ada di tampilan sebuah website yang sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian sebagai media promosi bisa, apalagi sekarang sudah zamannya sosial media, ketika teman-teman ingin melakukan promosi itu sangat gampang sekali. Mau promosi di mana? Mau promosi di Instagram, mau promosi di Facebook, di TikTok misalnya, atau di YouTube gitu ya, itu bisa. Kemudian hampir mirip nih 3 dengan 4, pengenalan dan pengenalan dan pemesanan produk. Oh, belanja e-commerce, belanja online. Nah, semuanya sekarang sudah gampang, tinggal apa sebutannya ya? Tinggal rebahan aja di rumah, saya mau ngapain nih? Misalnya mau belanja, mau GoFood, mau jajan, nggak pengen keluar, itu semuanya sekarang bisa. Yang penting apa? Terkoneksi dengan internet. Kemudian bisa komunikasi interaktif, bisa pakai email, bisa pakai konferensi video, Zoom, seperti ini ya. Ini adalah komunikasi interaktif. Kalau kangen dengan temannya yang jauh bisa. Kalau dulu kangen, cuman surat, ya kan, surat menyurat, lama gitu nyampainya. Tapi kalau sekarang kangen dengan temennya atau pengen terkoneksi dengan temennya yang jauh, tinggal nyalakan buka handphonenya, mau video call silahkan, mau Zoom silahkan, mau telepon boleh, mau cek-cek sosial medianya silahkan ya, atau mau chatting bisa ya melalui WhatsApp misalnya, atau pakai Telegram misalnya ya. Sebagai alat penelitian dan pembangunan ya bisa ya research dan development ya untuk kegunaan daripada internet ini. Kemudian pertukaran data atau informasi. Bahkan kadang-kadang kita jadi tahu atau misalnya kepo gitu kan. Oh, ternyata dia baru dari sini. Oh, ternyata ini dia baru ngunjungin tempat ini gitu kan. Seperti kita dapat informasi walaupun kita jauh dari orang tersebut. Bahkan sekarang dikatakan bahwa internet ini adalah membuat yang jauh semakin dekat gitu ya. Kemudian bahkan kita tahu aktivitasnya apa aja, lagi ngapain aja gitu. Bahkan kita tahu dia lagi perasaannya sekarang lagi apa ya kan. Kadang-kadang kan kita bisa lihat dari misalnya statusnya seperti apa gitu. Nah, banyak informasi yang bisa kita dapat dari penggunaan internet ini. Yang penting ketika menggunakan internet gunakanlah dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, ini ada pengenalan IP. Alamat IP atau internet protokol ya. Alamat IP ini singkatan dari alamat internet protokol. Ini setiap perangkat yang tersambung ke suatu jaringan atau seperti internet ini harus punya. Ya, alamat IP ini mirip dengan nomor telepon seperti yang sudah saya sebutkan. Nomor telepon adalah satu set angka yang unik yang mengidentifikasi telepon Anda sehingga orang lain dapat menghubungi. Demikian pula alamat IP adalah satu set angka yang unik yang mengidentifikasi komputer seseorang sehingga dapat mengirim dan menerima data dengan komputer lain. Biasanya alamat IP ini berupa susunan angka ABCD, di mana nanti masing-masing ABCD ini berupa bilangan 0 sampai dengan 255. Jadi misalnya IP-nya berapa? 198 titik berapa, biasanya begitu ya alamat IP-nya. Atau kita bisa biasanya kita kan langsung dapat alamat IP-nya misalnya melalui domain bsi.ac.id. Tapi sebenarnya ketika dibikin ke bentuk IP-nya, dia kan adalah susunan angka-angka ya. Ini alamat IP. Nah, ini ada komponen layanan internet.
kita udah bahas sedikit tadi yang di apa namanya, ini kita skip aja karena di sini sudah ada sebagiannya istilah-istilah yang ada di internet dengan komponen layanan internet. Ini ada email ya untuk surat elektronik, kemudian ada newsgroup, kemudian ada milis, mailing list. Kalau sekarang saya rasa sudah nggak terlalu banyak orang pakai milis atau mailing list karena sekarang sudah banyak orang pakai WhatsApp group. Itu hampir mirip. Jadi bikin grup khusus misalnya nih, grup kelas. Berarti kan biasanya adalah sebuah wadah komunikasi yang tujuannya sama. Ini adalah kelas PTIK gitu kan. Atau misalnya grup hobi misalnya, grup fotografer gitu kan. WhatsApp group. Tapi kalau dulu karena WhatsApp itu belum ada, pakainya milis atau mailing list ya. Jadi kumpulan nanti di dalam email itu suka ada muncul seperti WhatsApp group ya. Jadi isinya mengenai masalah satu tujuan itu tadi. Misalnya kamu join ke milis fotografi, jadi akan membahas masalah itu aja gitu. Nah kalau sekarang orang udah jarang pakai mailing list, semuanya sudah pakai grup ya, WhatsApp group. Coba dilihat di handphonenya ada berapa banyak grup yang ada di handphone. Pasti banyak sekali ya. Grup pengajian, grup apalagi, grup kelas misalnya, grup hobi ya, misalnya hobi naik gunung, grup trekking. Sekarang orang lagi hobi trekking gitu kan. Nah, banyak sekali. Nah, ini mailing list, kemudian ada telnet, fasilitas mungkin seorang menghubungkan ke komputer yang lain jarak jauh gitu ya. FTP file transfer protocol, HTTP itu adalah aplikasi yang memungkinkan user dapat mengambil data atau download sebuah website ya, bisa bentuk gambar, bisa suara, kemudian ada talk, chat, nah ini yang tadi kita bahas, komunikasi ya, komunikasi dua arah antara satu orang dengan orang lain. Kalau dulu Yahoo Messenger misalnya masih ada, sekarang Yahoo Messenger udah nggak ada, MIRC zaman dulu banget. Mungkin teman-teman nggak tahu ya, ini teman-teman masih merasakan nggak zaman yang chatting MIRC? Mungkin kayaknya nggak gitu ya, udah canggih kan. Yahoo Messenger dulu ya. Nah kalau sekarang kan orang chatting sudah pakai Telegram, pakai WhatsApp ya. Kemudian ada yang namanya www ya, website ya. Aplikasi internet populer digunakan saat ini disebut sebagai web atau website atau www sebutannya ya. Nah, ini ada 3 hal kelebihan dari sebuah website ya. Informasi dapat ditampilkan dalam bentuk multimedia interaktif, misalnya pakai gambar, suara gitu ya. Ini kelebihan daripada website atau informasi yang ditampilkan dalam website itu bisa menghubungkan ke link informasi, dokumen, atau misalnya dia mengirimkan link gitu ya. Kemudian bisa dikatakan kelebihan daripada sebuah website ini adalah the killer application atau the world is at your fingertip. Artinya kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah, bukan sekedar teks, bahkan gambar, image, ataupun multimedia melalui sebuah sebuah tampilan website ya atau www tadi. Apa aja kita bisa ambil dari sana? Nah, ini ada jenis domain dari sebuah website ya. Kalau teman-teman melihat misalnya .bsi.ac.id, belakangnya itu adalah domainnya ya, misalnya AC. Nah, AC itu biasanya ada untuk urusan akademik ya, misalnya pendidikan atau perguruan tinggi misalnya. Atau misalnya kalau .com ini adalah company, biasanya perusahaan-perusahaan ya, misalnya apa nih misalnya. Contohnya yang belakangnya .com itu sangat banyak sekali ya. Kemudian ORG ini adalah organisasi, misalnya ada sebuah yayasan atau sebuah organisasi ya. .net misalnya jaringan dari web atau web lain, atau misalnya teman-teman punya sebuah website sendiri pribadi ya, tapi bukan blog. Kalau blog itu kan dia gratisan. Kalau misalnya punya web sendiri belakangnya .net itu kan berarti milik pribadi gitu ya. Misalnya .mil ini biasanya milik militer ya, military. Kemudian .gov atau governance ini adalah milik pemerintah. Misalnya Jakarta. Misalnya Jakarta itu dki.gov gitu ya, .id gitu.
.edu atau education ini adalah biasanya domain dari sebuah website untuk yang pendidikan atau education ya. Nah ini tadi saya udah bahas di istilah-istilah daripada internet. Ada yang namanya browsing. Ketika kita ingin menjelajahi sebuah website, kita harus membutuhkan sebuah aplikasi atau software yang disebut sebagai browser ya. Ketika ingin browsing, kita butuh browser. Biasanya browser itu macam-macam. Kalau misalnya, nah ini tadi definisi daripada browsing. Jadi ketika kita ingin melakukan menjelajahi sebuah website atau www tadi, maka kita akan membutuhkan sebuah aplikasi atau software yang sering kita sebut sebagai browser ya. Browser ini macam-macam jenisnya. Misalnya kalau di PC atau di laptop, kita pakainya browsernya adalah Mozilla bisa, atau Netscape Navigator, atau misalnya pakai Internet Explorer, pakai Opera, pakai Chrome ya. Google Chrome itu bisa, di handphone juga bisa ya. Misalnya kamu pakai apa? Pakai Mini Opera bisa browsernya, bisa pakai Explorer internet, atau misalnya ada Chrome di sana itu bisa Google Chrome. Nah, tanpa itu kita nggak akan bisa browsing ke dalam sebuah internet, karena nanti akan kita masukkan sebuah alamat website yang akan kita tuju. Misalnya ini ya, struktur alamat web. Misalnya kita masukin http www.bsi.ac.id. Nah, HTTP ini adalah service transfer yang digunakan di dalam web. Bisa pakai HTTP, atau kadang yang security HTTPS ya, atau bisa pakai yang FTP atau file transfer protocol. Jadi kalau pakai yang FTP biasanya kita ingin melakukan download file-file ukurannya nggak terlalu besar, file-file kebanyakan file ya, file misalnya data gitu kan, atau misalnya hanya image standar ya. Dan tampilannya bisa kalau FTP kan nggak terlalu banyak, nggak terlalu senyamannya yang tampilan website secara keseluruhan gitu ya. Nah, itu yang HTTP. Kemudian www ini adalah alamat informasi yang ada di internet. Kemudian ada bsi.ac.id, ini adalah yang akan dituju atau yang kita inginkan yang ada kita tuju ya di dalam internet. Ini domainnya adalah ac tadi ya, akademik. Nah, ini ya link yang akan kita masukkan ke dalam sebuah browser, kemudian bisa ketika kita runningkan atau kita jalankan, kita enter, maka nanti akan masuk ke dalam alamat si bsi.ac.id ini, tampilannya mau seperti apa gitu kan, tampilan dari alamat website tersebut gitu. Nah, ini adalah definisi dari browsing. Nah, kemudian kita lihat di sini ada beberapa penjelasan mengenai apa itu website, apa itu web hosting, dan apa itu search engine ya. Nah, sebenarnya tadi kita udah bahas di awal tadi ya mengenai istilah-istilah yang ada di internet. Tapi kita lihat aja. Website atau situs ya, kita sering kan sebutnya sebagai webnya apa, websitenya apa, situsnya apa gitu ya. Ini adalah sebuah lokasi di internet yang memiliki akses ke semua pengguna internet dan dapat saling bertukar dokumen dengan cara menghubungkan satu sama lain dalam suatu jaringan yang saling terhubung ya melalui jaringan komunikasi. Sebuah lokasi di internet yang akan kita akses gitu ya. Misalnya tadi www.bsi.ac.id gitu misalnya. Web hosting itu apa? Tempat seseorang bisa menyimpan data atau dokumen di sebuah web server, dan data atau dokumen ini tersambung dengan internet ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya sebuah web pribadi, harus daftarkan ke web hostingnya ya, misalnya tadi .net gitu kan, maka kamu bisa menyimpan datamu atau dokumenmu di sana. Kemudian search engine itu apa? Atau mesin pencari ini adalah aplikasi yang terdapat di situs milik perusahaan besar yang kita bisa ambil informasi yang ada di sana. Saat ini sudah ratusan ribu situs-situs atau website di dunia internet dengan berbagai macam ragam yang tidak mungkin ditemukan secara manual. Jadi kita penting yang namanya search engine. Yang paling favorit yang kita gunakan adalah Google Search ya, search Google ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita lihat perkembangan Google ini semakin canggih. Kalau dulu
Kalau kita mau searching ya kita ketik. Sekarang ada udah lama sih fasilitasnya adalah pakai voice ya, pakai suara. Jadi kalau misalnya kayak anak-anak pengen dia search di Google gitu kan, dia belum bisa ngetik ya, dia searchnya by voice atau pakai suara gitu kan. Bahkan kita mau cari apapun di search engine itu ada gitu ya. Mau cari apa nih? Tips apa itu biasanya banyak sekali. Tinggal pinter-pinter ya. Jadi kadang-kadang mengakses internet ini ada sisi positif dan ada sisi negatifnya ya. Ambil positifnya. Nah, ini yang terakhir, penjelasan yang terakhir mengenai hari ini adalah hak dan prinsip internet. Kita punya hak ketika berinternet ya. Yang pertama adalah keuniversalan dan kesetaraan. Semua manusia terlahir bebas dan setara dalam harga diri dan hak yang harus dihargai, dilindungi, dan dipenuhi dalam lingkungan daring ya, atau dalam sisi ketika mengakses sebuah internet kita setara gitu, nggak dibeda-bedakan. Kemudian hak dan keadilan sosial. Internet merupakan ruang bagi penggalakan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dan kemajuan keadilan sosial. Semua orang memiliki tugas untuk menghargai hak asasi manusia lain di lingkungan daring. Artinya kita punya hak, kita boleh mengakses internet. Nggak ada yang melarang kita untuk mengakses internet ya. Itu kalau ada yang melarang itu namanya melanggar hak asasi manusia ya. Dan adil ya, harus adil gitu. Kemudian aksesibilitas. Semua orang memiliki hak yang sama untuk mengakses dan menggunakan internet yang aman dan terbuka ya. Tapi tetap itulah pentingnya ada Kementerian Informasi dan Komunikasi, dia akan membatasi beberapa sebuah web yang sebenarnya tidak boleh ditampilkan gitu kan. Harus ada yang namanya aturan tadi ya, harus ada yang namanya aturan web-web apa saja yang boleh dibuka di Indonesia gitu ya. Ada beberapa web yang diblok misalnya. Nah, itu. Kemudian ekspresi dan berasosiasi. Semua orang berhak mencari, menerima, dan menyampaikan informasi secara bebas di internet tanpa sensor ataupun campur tangan lainnya. Semua orang juga berhak untuk berkumpul secara bebas melalui internet ya, demi misalnya tujuan sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Atau artinya dia berekspresi gitu. Kemudian hak dan prinsip internet adalah privacy dan perlindungan. Data semua orang memiliki hak terhadap privacy daringnya ya, atau secara online-nya ya. Hal ini termasuk kebebasan dari pengintaian atau misalnya ada yang ingin melakukan hack gitu. Kita berhak mendapat perlindungan data-data yang kita punya gitu. Karena sekarang sangat banyak sekali data-data yang digunakan secara tanpa izin dari kita, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman pun ketika ingin berkoneksi dengan internet, ketika melihat sebuah informasi, apakah data kamu seperti ini, apakah ketika kita mau, kadang-kadang ketika kita mau mengakses internet, kita buka linknya, hati-hati kalau ada link yang agak-agak ganjil gitu ya, kok aneh ya ini tulisan di linknya, itu kita harus waspada juga. Jangan sampai ketika kita koneksi ke link tersebut, ternyata data kita diambil sama pihak-pihak yang merugikan kita gitu ya. Nah, privacy dan perlindungan. Dan kita juga sebenarnya punya hak mendapat perlindungan privasi data kita, jangan sampai diambil oleh pihak yang tidak kita inginkan. Kemudian hak dan prinsip internet adalah kehidupan, kebebasan, dan keamanan. Hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan harus dihargai, dilindungi, dan dipenuhi secara daring. Hak tersebut tidak boleh dilanggar atau digunakan untuk melanggar hak lainnya dalam lingkungan daring ya, atau dalam lingkungan online ini. Kemudian keberagaman budaya dan linguistik di internet harus digalakkan dan inovasi serta kebijakan harus didorong untuk memudahkan kemajuan ekspresi. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan atau membuat sebuah website, kita lihat dulu ini nanti tujuan web ini untuk siapa gitu kan. Pakai bahasanya yang seperti apa. Biasanya kan pakai bahasanya adalah bahasa yang standar, misalnya bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Kemudian kesetaraan jaringan, semua orang akan memiliki akses universal dan terbuka ke konten internet, bebas dari pembuatan prioritas diskriminatif, penyaringan atau kendali lalu lintas dengan alasan komersial, politik atau lainnya. Harus setara dari sisi
kita berhak punya kesetaraan jaringan gitu ya. Nggak ada tuh dibeda-bedakan. Misalnya pejabat dapatnya seperti ini jaringan, orang biasa seperti ini, nggak seperti itu. Kemudian standar dan peraturan. Ini arsitektur internet, sistem komunikasi, dan dokumen, serta format data yang akan berdasarkan standar terbuka yang memastikan interoperabilitas lengkap, pencantuman dan kesempatan yang sama untuk semuanya. Jadi standar sesuai dengan standarisasi yang diberikan ya. Ini semuanya adalah biasanya dipegang penuh oleh Kemenkominfo ya. Biasanya seperti itu untuk urusan-urusan jaringan internet di Indonesia seperti apa, aturannya seperti apa, terus kebijakan-kebijakan yang diberikan kepada kita sebagai pengguna internet seperti apa gitu. Kemudian tata kelola. Hak asasi manusia dan keadilan sosial harus membentuk dasar hukum dan normatif yang internet beroperasi dan dikelola. Artinya tata kelola ini juga akan harus ada di dalam hak dan prinsip daripada internet. Jadi biasanya ini dipegang oleh Kementerian Kemenkominfo ya, komunikasi dan informatika. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita mengakses internet ini sebenarnya kita dibikin aturan bagaimana caranya, apa yang boleh diakses, apa yang tidak, itu dipegang semuanya oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan ya. Sampai di sini untuk masalah internet. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan, boleh.